Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuti Ayu Kartika Dewi, NPM 202201098. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7, izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang eh, ber- yang bertemakan beban dan coping caregiver lansia demensia di Panti Ureda. Untuk eh, nama kelompok 7 berikut ada 13 orang. Kemudian untuk selanjutnya kita langsung saja untuk membahas. Yang pertama itu ada introduction. Lansia mengalami kemunduran fisik, sosial, dan psikologi secara sedikit demi sedikit dan menyebabkan kasus kesehatan. Masalah psikologi yang tak jarang dialami lansia, salah satunya demensia, menurut Azizah 2011. Kemudian caregiver menaruh banyak sekali macam perawatan dan menghabiskan rata-rata 28 jam per minggu guna memberikan perawatan kegiatan sehari-hari. Kemudian pada lansia menggunakan demensia. Oleh karena itu, maka perlu adanya strategi coping yang digunakan oleh caregiver. Sumber coping dari caregiver terdiri kesatuan yang kompleks dan dinamik dari respon kognitif, afektif, dan psikomotor yang bertujuan untuk meregulasi emosi, mengatasi dan meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, dan mempertahankan kekuatan psikologi sehingga tetap dapat memberikan perawatan yang efektif dalam jangka waktu yang panjang, menurut Gottlieb dan Wolfe 2002. Kemudian pada metode penelitian dengan desain deskriptif survei menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan cross-seksional terdiri 82 caregiver. Teknik sampling menggunakan metode konsekutif sampling, pengumpulan data dengan kuesioner. Kemudian pada hasil penelitian yang ditujukan oleh peneliti berdasarkan beberapa karakteristik, di antaranya yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan agama. Strategi coping caregiver lansia demensia di Panti Ureda didapatkan bahwa sebagian besar responden menggunakan problem fokus coping atau fokus pada coping masalah yang dihadapi, di mana caregiver akan berusaha menyelesaikan masalah saat perawatan lansia dibanding emosional fokus coping atau fokus pada coping emosionalnya. Kemudian pada analisis, domain strategi coping yang paling sering digunakan oleh caregiver adalah masalah perencanaan, mencari dukungan sosial, menerima tanggung jawab 60,98% dan penilaian ulang positif 58,54%. Kemudian domain strategi coping yang paling tidak digunakan oleh caregiver adalah coping konfrontatif, yaitu 58,54%. Kemudian menjaga jarak 62,19%, pengendalian diri 57,32%, dan menghindar 55,88%. Jenis kelamin pengasuh yaitu perempuan adalah 65,9%. Wanita umumnya lebih rentang terhadap ketegangan dan stres daripada pria. Tingkat pendidikan tertinggi yang dimiliki caregiver dalam penelitian ini yaitu SMA atau SMK sebanyak 68,3%. Keterampilan, pendidikan, dan pengalaman sangat mempengaruhi caregiver dalam proses pengambilan keputusan dan merawat lansia demensia. Memiliki pendidikan lebih tinggi akan menilai segala sesuatu lebih realistis. Presentase agama yang dianut oleh responden beragama Islam, yaitu sekurangnya 63,4%. Penjaga memanfaatkan kemampuan religiusitas mengatasi stresor yang dialami kerabat. Salah satu yang bisa dilihat dari perawat, religiusitas individu adalah frekuensi yang dalam untuk berdoa dan menganggap bahwa agama adalah suatu hal terpenting dalam hidup. Kemudian untuk discussion,
Neptune dari hasil penelitian menunjukkan bahwa beban caregiver, yaitu beban ringan, sebanyak 56,7%, beban sedang sebanyak 24,4%, dan caregiver mengalami beban berat sebanyak 16,6%. Sedangkan strategi coping caregiver yaitu 52,4%, caregiver menggunakan PFC dengan domain yang paling sering digunakan, yaitu Planful Problem, dan 47,6% caregiver menggunakan EFC dengan domain yang sering digunakan Seeking Social Support, Accepting Responsibility, dan Positive Reappraisal. Berdasarkan penelitian, diharapkan perawat mampu memberikan bimbingan atau konseling dan pelatihan untuk caregiver. Diharapkan Panti Breda mampu menjadi fasilitator dalam memasukkan support group terapi dalam jadwal rutin, is the farthest planet from the sun and the fourth largest in our solar system. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika dari kelompok 5 dan 6 ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada kelompok 7, saya persilahkan. Sekian, terima kasih.